MCB yang di sini, ini kalau ada beban berlebih, ini tidak akan trip, ini tidak akan jeglek yang di sini. Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan ampere atau arus pada MCB. Mau pakai yang mana? Yang kiri, tengah, kanan? Tonton terus videonya. Oke, baik teman-teman. Saya jelaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum tahu apa itu MCB. Tapi saya kira pasti teman-teman sudah pernah melihat benda yang seperti ini. Ini namanya adalah MCB. Nah, MCB itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya MCB itu untuk proteksi jika terjadi beban berlebih atau terjadi short circuit konslet gitu ya. Jadi MCB itu bisa menjadi proteksi jika di rumah teman-teman itu ada beban yang berlebih dan ada konsleting. Itu intinya dari MCB adalah seperti itu. Nah, sekarang untuk beban berlebih itu contohnya seperti apa? Beban berlebih ini contohnya misalnya seperti ini. MCB di rumah teman-teman itu 4 ampere, C4 ini artinya adalah 4 ampere. Jadi kemampuan MCB ini maksimum dialiri arus adalah 4 ampere. Nah, jika pemakaian di rumah teman-teman itu melebihi 4 ampere, maka itu namanya adalah beban berlebih. Nah, jika beban berlebih, maka akan membuat MCB itu jeglek atau ngetrip. Jeglek itu artinya ini off gitu ya, ngetrip itu artinya ini ke bawah gitu. Nah, kalau ini ke bawah atau ngetrip berarti aliran listrik di rumah teman-teman akan mati. Kalau untuk short circuit, nah di rumah teman-teman itu harusnya standarnya itu kan ada 3 kabel. Ada kabel fasa, kabel netral, dan yang tengah ini adalah kabel grounding. Harusnya ada 3. Tetapi ada yang di perumahan-perumahan itu hanya menggunakan 2 kabel, yaitu menggunakan kabel fasa dan menggunakan kabel netral. Nah, short circuit itu artinya apa? Artinya adalah jika kabel fasa ini menyentuh kabel netral, terjadi konslet, maka MCB-nya akan ngetrip atau akan jeglek. Nah, itu gambaran awal tentang MCB bagi teman-teman yang belum paham. Tetapi saya kira sudah banyak yang paham ya teman-teman. Nah, kalau sudah paham apa itu MCB, teman-teman harus ngecek di rumah teman-teman itu bener nggak MCB-nya. Kalau yang di kWh meter sudah pasti jaminan itu benar. Nggak mungkin salah PLN yang di kWh meter. Nah, MCB di dalam rumah teman-teman setelah kWh meter itu yang harus sekarang juga setelah teman-teman melihat video ini, silahkan cek di rumah teman-teman betul atau salah MCB teman-teman itu berapa ampere. Oke, nanti dibuktikan ya. Saya jelaskan dulu. Misal di perumahan itu kan rata-rata dayanya adalah 450 VA sampai 2200 VA. Nah, yang banyak itu di antara 900 sama 1300. Ini yang paling banyak perumahan itu menggunakan daya ini. Nah, kalau menggunakan daya 450 VA, maka arusnya MCB harusnya berapa? Harusnya adalah 2 ampere. Nah, kalau menggunakan 900 VA, arusnya adalah 4 ampere. Kalau menggunakan daya 1300 VA, arusnya adalah 6 ampere. Kalau menggunakan daya 2200 VA, arusnya adalah 10 ampere. Nah, kok bisa seperti ini tuh bagaimana Pak? Apakah ini hafalan? Ya kalau mau dihafal ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Tetapi ini ada rumusnya. Ini ada perhitungannya. Kalau untuk daya yang kecil seperti ini kita langsung bisa 2, 4, 6, 10. Tapi kalau untuk daya yang 6600 VA berapa? Kita harus ngitung karena kita tidak hafal. Itu ya teman-teman. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Ini cara menghitungnya menggunakan rumus daya. Nah, rumus daya itu apa toh? Daya itu adalah P
simbol dari daya itu adalah P, V itu adalah tegangan, satuannya volt, dan I itu adalah arus, satuannya ampere. Nah, rumus seperti ini kan sangat simpel ya teman-teman. Ini anak SD kelas 6 aja bisa ini menghitung rumus seperti ini. Nah, setelah dapat rumus seperti ini nanti kita akan mengukur arusnya. Kalau mengukur arus itu kan I. Nah, dari rumus ini dicari I-nya, berarti I sama dengan P dibagi V, gitu ya. I adalah daya dibagi tegangan. Nah, setelah seperti ini, terus kita masukkan. Nah, ini mencari ampere MCB di rumah teman-teman. Ini saya misalkan rumah teman-teman itu dayanya adalah 900 VA di rumah teman-teman ini ya. Nah, kalau 900 VA berarti MCB teman-teman itu harusnya berapa ampere yang benar. Nah, nanti silahkan Anda cek di rumah teman-teman semua betul atau salah MCB-nya. Nah, dengan rumus I sama dengan P per V bisa kita masukkan angkanya. I sama dengan 900 dari mana? 900 dari daya ini 900. V-nya kok bisa ketemu 220? Dari mana teman-teman, ada yang tahu nggak? 220 itu dari tegangan PLN. Tegangan PLN ini kan 220. Jadi kita masukkan 900 dibagi 220. Ketemunya adalah arusnya 4,09 ampere. Di pasaran MCB yang mendekati 4,09 ampere itu apa? Ya, MCB 4 ampere ini ya. Nah, nanti teman-teman kalau rumahnya 1300 VA atau 2200 VA atau mungkin di tempat kerja di kantor itu 6600 VA misalnya seperti itu. Nah, nanti silahkan teman-teman hitung sendiri berapa arus atau ampere MCB yang dibutuhkan. Oke? Ya, ini pertanyaan bagi teman-teman yang masih bingung membaca MCB. Karena MCB di sini kan bermacam-macam merek, ya kan? Ini ada 4 merek ini di sini. Ini ada 4 merek. Di sini ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, oke, mari kita baca yang dari kiri terlebih dahulu yang Broko ini ya. Broko ini adalah C2. Nah, di sini inilah teman-teman arusnya itu 2 ampere C2. Nah, C-nya itu apa Pak? Nanti penjelasan berikutnya akan saya bahas. Ini ada C, ini ada CL, itu maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan di next video. Yang penting di sini untuk mengetahui arusnya adalah yang 2, yang ini ya, yang 2 ini. Ini berarti 2 ampere. Kalau yang ini ada 2 ini Pak, C32N sama yang di sini CL4. Berarti ini berapa ampere ini teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya pasti akan ada yang bilang 32 ampere Pak, ada yang bilang 4 ampere Pak, iya kan? Di sini jawabannya pasti seperti itu. Tapi yang benar 32 atau 4? Yang benar adalah 4 ampere di sini. Di sini adalah 4 ampere yang benar. Kok bukan 32? C32N ini adalah model dari merek Schneider ini. Jadi di sini yang berlaku adalah CL4. Arusnya adalah 4 ampere. Berarti ini untuk 450 VA. Yang ini untuk 900 VA, sedangkan yang ini adalah C6. C6 itu berarti untuk 1300 VA. Sedangkan yang paling kanan di sini ini adalah C10 ini ya. C10 ini artinya untuk 2200 volt ampere. Nah, teman-teman sekarang sudah paham. Jangan sampai nanti salah pasang MCB. Loh, maksudnya salah pasang MCB itu seperti apa, Pak? Yang salah itu yang seperti apa?
Yang salah itu yang seperti ini. Nah, yang saya maksud salah tadi seperti ini. Ya sebenarnya bukan salah ya, tapi hanya kurang tepat gitu. Karena apa? Karena dengan model seperti ini, ya listriknya masih bisa menyala, nggak masalah, masih bisa. Loh, janggalnya di mana teman-teman? Ada yang anehnya di mana? Bisa ketahuan, bisa melihat anehnya di mana? Ya, anehnya di sini. Ini kWh meternya, MCB-nya adalah 4 ampere. Berarti sudah bisa dipastikan rumah ini dayanya adalah 900 VA ini. Nah, setelah keluar dari kWh meter ini masuk ke MCB rumah teman-teman yang ini. Nah, ini kan pakai C6. C6 itu adalah 6 ampere. Nah, karena ini 6 ampere, maka MCB yang di sini ini tidak berfungsi. MCB yang di sini ini kalau ada beban berlebih, ini tidak akan trip ini tidak akan jeglek yang di sini. Misal di sini ada beban ya, di rumah teman-teman ini ada beban 5 ampere misalnya seperti itu. Ada beban 5 ampere, nanti yang jeglek adalah MCB kWh meter ini. Yang ini nggak bisa jeglek ini. Karena apa? Karena di sini adalah 6 ampere. Jadi bebannya 5 ampere masih bisa melewati ini, dia tidak trip, dia tidak jeglek. Tetapi yang jeglek adalah yang ada di kWh meter. Nah, kalau seperti itu ngapain harus dikasih ini? Ini kan jadi nggak fungsi gitu loh. Ya teman-teman, yang ini jadi nggak fungsi. Tetapi ini masih bisa berfungsi manakala ada short circuit atau konslet. Pada saat konslet ini akan trip, ini akan jeglek kalau konslet. Tetapi kalau ada beban berlebih, ini tidak berfungsi. Jadi ini hanya mirip seperti saklar. Jadi seperti saklar on off gitu ya. Kalau mau memperbaiki ada listrik yang rusak misalnya, ya ini di off kan atau di trip kan, maka aliran listrik yang ada di sini akan mati. Tetapi kalau untuk proteksi beban berlebih dengan arus yang di sini 4 ampere dan di sini 6 ampere, ini tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, silahkan setelah tonton video ini, teman-teman langsung cek MCB kWh meternya berapa ampere, MCB yang ada di rumah berapa ampere, cocok atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang kasus seperti ini ya teman-teman. Silahkan tulis kolom komentar kalau ada kasus yang MCB di rumahnya lebih besar dari MCB kWh meter. Sekian dari saya, terima kasih.